Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Sekarang kita sudah masuki modul yang kedua ya, yaitu modul pedagogik. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menyelesaikan modul 1 sampai modul 8. Nah, sekarang eh, bagi yang ada kendala atau punya kendala untuk tugas berikutnya atau tugas mandiri atau tugas refleksi, di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh dari tugas mandiri dan tugas refleksi. Pertama, eh, tugas mandiri dulu ya, itu kan ya. Karena tugas itu berurutan, kalau kita belum menyelesaikan tugas mandiri, kita belum bisa masuk ke tugas refleksi. Nah, apa yang menjadi tugas dari tugas mandiri ini? Perintahnya adalah setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF. Kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah pertama, peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Dua, atau tugas yang kedua, materi atau konsep apa saja yang dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Nah, di sini saya sudah membuatkan contohnya, jadi teman-teman yang masih bingung ya bisa meniru atau mencontoh, bisa nanti mengedit lah sedikit demi sedikit supaya tidak terkena plagiat ya. Ya, tugasnya apa? Yang pertama adalah yang diminta hanya 5 ya, 5. Yang pertama, 5 gagasan penting dari topik 1 sampai topik 8. Yang pertama, pendekatan PBL dan PJBL dalam PAI. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan proyek PJBL mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan persoalan nyata. Dalam PAI, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan sehari-hari sehingga materi lebih bermakna dan aplikatif. Yang kedua, model TIPEK. Ya, model TIPEK, sinergi teknologi, pedagogik, dan materi. TIPEK menekankan pentingnya integrasi 3 komponen utama, teknologi, pedagogik, dan konten materi. Guru tidak hanya menguasai materi agama, tetapi juga strategi mengajarnya serta teknologi pendukung, sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan adaptif terhadap era digital. Yang ketiga, diferensiasi based learning atau disingkat DBL. DBL mengajarkan guru untuk menghargai perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dalam konteks pembelajaran PAI, pendekatan ini menumbuhkan inklusivitas dan menjamin bahwa semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat mencapai potensi maksimal. Yang keempat, pembelajaran deep learning, mindful, meaningful, joyful. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus mendalam dan menyenangkan. Dalam PAI, pendekatan mindful membantu siswa lebih reflektif terhadap nilai-nilai Islam. Meaningful membuatnya relevan dengan pengalaman hidup, dan joyful menjadikan proses belajar lebih disukai. Yang kelima, ini kita pindahkan ya. Yang kelima, peran guru profesional di era AI dan digital. Guru PAI saat ini harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk AI. Seorang guru profesional adalah fasilitator pembelajaran yang mampu menggunakan media digital untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan dengan cara yang menarik dan tepat sasaran. Nah, yang kedua, 5 miskonsepsi dari topik 1 sampai topik 8. Apa saja? Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah PBL, hanya fokus pada pembacaan masalah ilmiah.
Miskonsepsinya adalah padahal PBL dalam PI bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai dan moral yang kontekstual dalam kehidupan siswa. Yang kedua, TIPEK hanya tentang penggunaan teknologi dalam kelas. Jadi selama ini orang hmm, mengenal TIPEK itu hanya masalah teknologi saja. Miskonsepsi ini mengabaikan bahwa TIPEK bukan sekedar penggunaan alat teknologi saja, tetapi integrasi utuh antara pedagogik, materi, dan teknologi secara kontekstual. Miskonsepsi yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja. Jadi tidak hanya untuk berkebutuhan khusus, tapi cocok untuk semua model siswa, ya, baik itu siswa yang normal maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Kenyataannya, DBL adalah strategi untuk semua siswa guna memenuhi kebutuhan belajar individual di kelas heterogen. Yang keempat, deep learning berarti belajar lebih lama dan lebih berat. Ya. Salah kaprah ini mengesampingkan bahwa deep learning justru membuat pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan fokus pada pemahaman yang mendalam, bukan sekadar hafalan. Miskonsepsi yang kelima dan yang terakhir adalah guru profesional hanya diukur dari sertifikasi dan gelar. Padahal, profesionalisme guru juga ditentukan oleh kemampuan reflektif, penguasaan teknologi, adaptasi terhadap siswa Gen Z dan Alpha, dan komitmen terhadap pengembangan diri berkelanjutan. Nah, inilah contoh dari tugas mandiri. Jadi teman-teman punya gambaran ya, bagaimana sih cara membuat tugas mandiri tersebut. Ya mudah-mudahan dengan ini menambah pemahaman ya teman-teman semuanya dalam membuat tugas mandiri. Sekian, akhir berarti video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.